Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Amri, NIM 1205051161 dari kelas 2B, mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang serat optik. Pada video ini kita akan membahas tentang pengertian serat optik, sejarah serat optik, struktur serat optik, jenis-jenis serat optik, fungsi serat optik, prinsip kerja serat optik, dan kelebihan dan kekurangan serat optik. Pengertian serat optik. Serat optik atau fiber optik atau kabel optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Fiber optik yang dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima atau receiver. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasanya terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi, biasa sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik atau elektrik, lalu dilewatkan melalui kabel tembaga. Setelah sampai di tujuan, sinyal tersebut lalu diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Sinyal tersebut kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima cahaya, tidak diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Sejarah serat optik. Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang tercapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyampuran lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sempat sekarang dipakai, yaitu yang terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta dalam bahasa sehari-hari, artinya serat yang sangat bening dan tidak menghantarkan listrik ini sedemikian murninya, sehingga konon seandainya air laut itu semurni serat optik dengan pencahayaan cukup, maka mata normal akan dapat menonton lalu lalangnya penghuni dasar Samudra Pasifik. Seperti halnya laser, serat optik pun harus melalui tahap-tahap pengembangan awal sebagaimana medium transmisi cahaya. Ia sangat tidak efisien hingga tahun 1960 atau berselang 2 tahun setelah serat optik pertama kali diramalkan akan menjadi pemandu cahaya. Tingkat atenuasi atau kehilangannya masih 20 dB per kilometer. Melalui pengembangan dalam teknologi material, serat optik mengalami pemurnian, dehidran, dan lain-lain. Secara perlahan tapi pasti, atenuasinya mencapai tingkat di bawah 1 dB per kilometer. Kemudian struktur serat optik. Secara umum struktur serat optik sebagai berikut, yaitu ada core, ada cladding, coating, strengthening, dan jacket cable. Core atau inti kabel.
Core berfungsi menyalurkan cahaya dari suatu ujung ke ujung lainnya. Core ini yaitu elemen pertama dari fiber optik yang merupakan konduktor sebenarnya, yaitu sebuah batang silinder yang terbuat dari bahan dielektrik atau bahan silika. Biasanya diberi doping dengan germanium oksida atau fosfor pentaoksida untuk menaikkan indeks biasnya, yang tidak menghantarkan listrik. Intinya memiliki diameter antara 3–200 mikrometer. Ketebalan dari core merupakan hal yang penting karena menentukan karakteristik dari kabel. Core atau inti dari serat optik terbuat dari material kristal kaca kelas tinggi dan indeks bias core-nya biasanya besarnya sekitar 1,5. Cladding atau selubung. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat di ujung lainnya. Cladding yaitu lapisan selimut atau selubung yang dilapiskan pada core yang memiliki diameter antara 125–250 mikrometer. Cladding juga terbuat dari gelas, tetapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core. Hubungan antara kedua indeks dibuat kritis karena untuk memungkinkan terjadinya pemantulan total dari bekas cahaya merambat berada di bawah sudut kritis sewaktu diluarkan panjang serat optik. Kemudian coating atau pelindung. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Coating yaitu bagian pelindung lapisan inti dari selimut yang terbuat dari bahan plastik elastis atau PVC yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Strengthening atau serat penguat. Strengthening serat berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Kemudian jaket kabel atau selongsong kabel. Jaket kabel berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Kemudian jenis-jenis serat optik. Secara umum, jenis-jenis serat optik terbagi menjadi dua, yaitu single mode fiber dan multi mode fiber. Multi mode fiber ada dua macam juga, yaitu multi mode step index dan multi mode graded index. Serat optik single mode memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. Single mode fiber ini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya yang disebabkan oleh beberapa mode. Multimode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukuran NA yang terdapat di dalam kabel multimode pada umumnya berkisar antara 0,20 hingga 0,29. Jenis serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu multimode step index dan serat optik multimode graded index. Kemudian fungsi serat optik. Fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lainnya, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembedanya adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuannya
transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah kenapa kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembangan Wi-Fi sudah mulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Prinsip kerja serat optik. Pertama, sinyal awal atau short yang berbentuk sinyal listrik pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Kemudian gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Lalu pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya oleh karena itu jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanan. Lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari serat optik yaitu 1. Jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. 2. Meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lainnya karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. 3. Karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. Jadi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan. 1. Kekurangannya terbesar dari fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya harganya mahal. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis ini bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. 2. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. 3. Perhatikan juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya sendiri, mohon maaf. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.